Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah sekalian, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menambah kebaikan-kebaikan kita, pahala-pahala kita yang insya Allah memperberat timbangan kebaikan kita di hari kiamat nanti. Sekaligus juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk mendapatkan amalan-amalan yang dengannya Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu manfaat terbesar dari ibadah kita di bulan Ramadan, baik itu ibadah puasa maupun qiyamul Ramadan, adalah Allah Subhanahu wa taala mengampuni dengannya dosa-dosa kita yang terdahulu. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Berpuasa dengan iman dan ihtisab, maka apa yang kita dapatkan? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni oleh Allah dosa-dosa terdahulu. Nah, ini salah satu manfaat terbesar daripada ibadah kita di bulan Ramadan ini. Kenapa ini adalah manfaat yang terbesar? Karena kita tidak akan mungkin selamat di hari kiamat nanti kalau dosa-dosa kita belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ikhwas sekalian, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan dosa. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, kita semua anak Adam ini banyak melakukan kesalahan, banyak melakukan dosa. Mulai dari dosa kita kepada kedua orang tua kita, bagaimana dosa kita kepada ibu kita, dosa-dosa kita kepada ayah kita, dan juga dosa kepada orang-orang yang berinteraksi lama dengan kita. Siapa yang berinteraksi lama dengan kita? Istri maupun suami. Suami pasti banyak dosa-dosanya, kesalahannya yang dia lakukan terhadap istrinya. Sebaliknya juga, sang istri pasti banyak dosa dan kesalahan yang dia lakukan terhadap suaminya. Apalagi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, bagian dari sifat wanita itu adalah fa innahunna yakfurnal ashira, terlalu cepat untuk mengingkari kebaikan daripada suaminya. Dosa orang tua kepada anak, yang dimana mereka lalai dalam mendidik, membina anaknya dengan kesolehan, bahkan lalai memberikan contoh-contoh atau suri teladan kepada anak-anaknya. Jadi bukan cuma ada dosa anak terhadap orang tua, tapi ada juga dosa-dosa dan kelalaian orang tua terhadap kesolehan anaknya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ditambah dengan dosa-dosa kita kepada tetangga kita, kepada teman kita, kepada kerabat kita, bahkan terhadap diri kita sendiri. Kezaliman yang kita lakukan terhadap diri kita sendiri. Dosa ini begitu banyak.
Sehingga kita butuh semua sebab-sebab agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah, di bulan Ramadan ini sekali lagi kesempatan itu begitu besar bagi kita menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala dari banyaknya dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim harus besar perhatiannya terhadap ampunan Allah Subhanahu wa taala akan dosa-dosanya. Jangankan kita yang hidup di zaman seperti sekarang ini yang banyak dosa di hadapan kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam saja terhadap sahabat-sahabatnya pernah mengatakan, ala adullukum ala amalin yamhullahu bihil khataya wa yarfa' bihi darajat. Maukah aku tunjukkan, kata Nabi kepada sahabat-sahabatnya, maukah aku tunjukkan kepada kalian amalan yang bisa menghapuskan dosa-dosa kalian. Ini berarti apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki kerisauan dan perhatian terhadap dosa-dosa kita umatnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ini di hadapan sahabat-sahabatnya yang kita ketahui bagaimana keimanan mereka, bagaimana pengorbanan mereka, bagaimana perjuangan mereka bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam dakwah, dalam peperangan demi peperangan bersama dengan Nabi. Begitu banyak amalan-amalan yang mereka lakukan yang mendekatkan mereka ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam masih mengatakan kepada mereka, Nabi ingin memberikan petunjuk ilmu akan amalan-amalan yang dengannya Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan dan mengangkat derajat. Ala adullukum ala amalin yamhullahu bihil khataya. Maukah kalian wahai sahabat, aku tunjukkan kepada kalian akan amalan yang dengannya Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan dan mengangkat derajat-derajat kalian. Tentunya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala ditawari Nabi seperti ini, pasti jawabannya adalah mau, tentunya dengan petunjuk ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yang pertama, isbagul wudu 'alal makarih. Kalian menyempurnakan wudu walaupun dalam keadaan dan kesempatan yang begitu berat, yaitu contohnya di musim dingin. Cuaca yang sangat dingin menusuk, tapi kalian mampu untuk bangun, untuk sholat subuh dan mampu berwudu dengan sempurna, bersabar dengannya. Setiap kali kita mencuci anggota wudu kita, Allah Subhanahu wa taala menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Kemudian yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kathratul khuta ilal masjid. Memperbanyak langkah ke masjid. Banyaknya langkah kita ke masjid menyebabkan Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Sehingga jangan kita mengeluh dengan jauhnya masjid dari rumah kita. Kesempatan bagi kita memperbanyak sebab-sebab Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Setiap langkah yang kita langkahkan, setiap gerakan yang kita gerakkan dengan kaki kita, mengayun sepeda, motor kita, mobil kita ke masjid, walaupun itu jauh, menyebabkan Allah Subhanahu wa taala menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Kemudian yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wantidharus shalah ba'da shalah. Dan menunggu salat setelah satu salat. Jadi tatkala kita menunggu waktu salat
berada di masjid Allah Subhanahu wa taala dan kita menunggu waktu salat, Allah catat kita seperti pahala berada di dalam salat. Dan dalam waktu itu kesalahan-kesalahan kita diampuni, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang bersama dengan kita di masjid Allah Subhanahu wa taala dalam menunggu waktu salat, tidak lain adalah malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan nama-nama kita, yang bersalawat, yang kemudian malaikat-malaikat yang mendoakan kita, rahmat Allah Subhanahu wa taala turun kepada kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan begitu juga amalan-amalan yang lain, antaranya salat 5 waktu, umrah, Ramadan, salat Jumat. Ini semua sekian banyak amalan-amalan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengannya Allah Subhanahu wa taala menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu tanda perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam akan ampunan Allah terhadap dosa-dosa, sampai doa memohon ampunan Allah terhadap dosa ini Nabi bawa di dalam sujudnya. Dalam sujud Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam doanya yang mulia, Allahumma gfirli Allahumma gfir dzambi, Allahumma gfirli dzambi kullahu. Ya Allah, ampunilah untukku dosa-dosaku semuanya. Diqqahu wa jillahu, dosa yang paling kecil dan dosa yang besar. Jadi setelah Nabi menyebutkan dosa semua secara umum, kemudian Nabi merincikan. Yang pertama minta dulu secara umum, Allahumma gfirli dzambi kullahu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku semuanya. Kemudian Nabi rincikan satu persatu, diqqahu wa jillahu, yang kecil maupun yang besar, wa awwalahu wa akhirahu. Dosa yang pertama aku lakukan, mungkin dosa yang pertama kita lakukan terhadap ibu kita, mungkin dosa yang pertama kita lakukan kepada ayah kita. Tatkala kita sebutkan terperinci seperti ini, para ulama sebutkan salah satu manfaat terbesarnya adalah kita mengingat dosa-dosa kita, sehingga menambah rasa khauf kita dan rasa roja kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah benar-benar memberikan ampunan kepada kita. Wa awwalahu wa akhirahu, dosa yang pertama dan dosa yang terakhir. Wa sirrahu wa alaniyatahu, dan dosa yang aku lakukan sembunyi, cuma yang mengetahui cuma antara aku dengan Allah, atau dosa yang aku lakukan terang-terangan yang juga dilihat oleh orang. Jadi sampai seperti ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma gfirli dzambi kullahu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku semuanya. Diqqahu wa jillahu, yang kecil sampai yang besar. Wa awwalahu wa akhirahu, dosa yang pertama sampai dosa yang terakhir. Wa sirrahu wa alaniyatahu, dan dosa yang aku lakukan tersembunyi maupun dosa yang dilakukan terang-terangan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kita, dan dengan ibadah-ibadah kita yang maksimal di bulan Ramadan, dengan penuh keimanan dan ihtisab, penuh pengharapan akan pahala dan ridho Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dengannya menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa-dosa yang kita lakukan yang terdahulu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.